Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Shadaqallahul adzim. Al-ayah. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Shadaqallahul adzim. Al-ayah. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, dan insyaallah kita meneruskan setelah salat subuh berjamaah kepada kajian ya, dan ini tentang muamalah yang diamanatkan untuk kajian kita kali ini. Berbicara masalah muamalah, saya mengingatkan beberapa pertemuan awal ya, bahwa ibadah itu ada dua pendekatan. Pertama ibadah mahdhah dan kedua ibadah ghairu mahdhah. Kalau kita pahami, terjemahkan kepada istilah yang lebih mudah kita memahaminya, ada yang formal, ada yang informal. Ya, jadi kalau yang mahdhah itu, ibadah mahdhah adalah ketentuan pelaksanaan sampai teknisnya, kaifiatnya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan contoh yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara detail. Ya, jadi misalnya kita sholat, kata Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat sholat aku. Jadi kita tidak boleh melakukan metode sholat itu selain yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, sedangkan ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang teknis pelaksanaannya diserahkan kepada kita. Nah, tetapi ketentuan-ketentuan ya, itu sudah juga diberikan oleh Rasulullah SAW secara garis besar. Tapi teknisnya itu diserahkan kepada kita. Contoh nikah. Nah, nikah itu perintah agama. Nikah itu bukan kita yang mengada-ada, bukan peraturan negara, bukan misalnya karena malu sama tetangga, bukan. Nikah itu perintah agama. Nah, cuma nikah dengan siapa, kapan nikah, mau nanggap apa Pak Asep Wahyu yang menikah, nah kira-kira begitu, itu bebas. Nah, tidak ditentukan. Nah, jadi berbeda dengan sholat. Kalau sholat itu subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat. Dalam hitungan 1 rakaat itu ya terdiri dari mulai takbiratul ihram, ya bacaan Al-Fatihah, bacaan suratnya itu sunnah, nanti ada ruku, ada sujud, itu semuanya menjadi rukun. Nah, oleh karena itu yang tidak memenuhi rukun-rukun itu tidak dinyatakan sah sebagai ibadah sholat ya, dalam pengertian tadi ibadah mahdhah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya saya sudah cerita banyak ini tentang macam-macam akad. Dan pada waktu itu juga sudah saya sampaikan apa yang dimaksud dengan akad. Ingat, saya review sebentar bahwa akad itu adalah ikatan antara satu pihak dengan pihak lain. Walaupun pada pembahasan yang lalu saya menyampaikan ada ulama yang berpendapat bahwa akad itu bisa saja satu pihak, gitu. Ya, bisa saja satu pihak. Ini review, mudah-mudahan tidak lupa karena 1 bulan lebih ya Pak Rumah di online kita. Nah, jadi kalau misalnya
satu, pihak kedua, atau ada pihak ketiga, atau antara perorangan dengan perseorangan, antara perseorangan dengan golongan atau dengan kelompok. Nah, itu kalau terjadi semacam itu namanya akad. Nah, jadi ada yang berpendapat akad itu bisa saja terjadi antara satu orang atau satu pihak. Nah, contoh begitu menurut para ulama nih yang pro kepada satu pihak itu pendapatnya, contoh talak. Seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya, saya kamu cerai. Kalau seorang suami sudah ngomong begitu, itu jatuh talak. Nah, terus kata istrinya, kan pihak kedua istrinya, terus istrinya ngomong, suamiku aku nggak mau dicerai. Bodo amat, sudah jatuh talak begitu. Karena satu pihak dalam talak. Nah, berbeda dengan misalnya jual beli. Kalau jual beli itu dua pihak, ada penjual, ada pembeli. Nikah tadi itu dua pihak, antara calon mempelai laki-laki dengan wali dari mempelai perempuan, itu harus ada. Nah, kalau nanti menyatakan saya sudah menikah dengan seorang perempuan A, nah kan begitu. Siapa yang menikahkannya? Siapa walinya? Kalau tidak ada, tidak sah itu pernikahan. Nah, bahkan dalam pernikahan itu bisa nanti mengakibatkan fitnah, tudingan misalnya perzinahan, kan begitu. Karena tidak ada pihak-pihaknya yang terpenuhi tadi. Nah, kalau di dalam talak tadi itu bisa satu pihak. Nah, atau yang kedua, misalnya contoh yang memahami satu pihak itu adalah wakaf. Nah, misalnya kalau bapak-bapak saya wakafkan, nah gitu ya, sepeda ini kata Pak Sudiono, sepedanya mangkal terus di masjid, saya wakafkan sepeda ini untuk jamaah Nurul Hidayah. Enggak ada yang ngomong jamaah Nurul Hidayah ditampi Pak Sudiono wakafna dan sebagainya, atau Pak Haji Muhtarom sebagai nazir menerima, enggak ada yang ngomong. Itu sudah terjadi wakaf itu. Nah gitu. Jadi ada yang menganggap ada akad itu terjadi satu pihak. Nah, tapi menurut para ulama yang memahami dua pihak, gak mungkin satu pihak. Tetap saja ada dua pihak, pihak satu, pihak dua. Nah, ini juga diterjemahkan kalau ibu dan bapak jual beli, misalnya pada hari ini Ahad tanggal sekian tahun sekian telah terjadi kesepakatan antara satu Asep Ramdan Hidayat alamat sekian sebagai pembeli, selanjutnya disebut pihak ke satu. Nah, kan begitu. Nanti misalnya nama Lukman dan sekian sebagai penjual, selanjutnya disebut pihak kedua. Antara pihak ke satu, pihak kedua sepakat melakukan akad jual beli dan seterusnya. Nah, itu dipahami kenapa begitu gitu sampai orang-orang fakultas hukum bikin perjanjian semacam itu, karena dipahami bahwa yang namanya akad itu tidak mungkin satu pihak. Nah, ibu dan bapak, jadi begitu ya. Oke, lepas nanti berbicara talak dan sebagainya kalau kita membahas tentang pernikahan. Kita kembali kepada macam-macam akad. Kita akan menerapkan teori tentang akad yang sudah kita pahami, sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kita akan terapkan pada kesempatan ini dalam salah satu macam akadnya adalah jual beli. Nah, ingat bahwa berbicara tentang rukun akad saja ada dua versi yang pernah saya sampaikan, antara pendapat Imam Syafi'i dengan pendapatnya Imam Hanafi. Nah, kalau pendapatnya Imam Syafi'i, akad itu ada 3 rukunnya. Nah, ini teori akadnya harus dipegang oleh kita. Karena ini nanti semua akad dalam kehidupan kita itu bersandar ke sini. Nah, dari mana Imam Syafi'i itu menerapkan tentang akad? Dasarnya adalah surat An-Nisa 29 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan harta di antara kamu itu bil batil, dengan cara yang batal, yang tidak benar gitu. Nah, illa antakuna tijaratan antarodin minkum, kecuali kamu mendapatkan harta tadi yang dimakan itu melalui jalan tijarah, jalan berniaga, melalui jalan bisnis. Gitu, antarodin minkum,
yang dilakukan secara ridho sama ridho di antara kamu. Nah ini menerjemahkan ridho. Nah, kalau kajian tafsirnya nanti Pak Ustadz Dazi ya, dan saya baru baca WA malam ini Pak Dazi sakit katanya, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan insya Allah disehatkan kembali. Walaupun saya belum tahu sakitnya apa, pokoknya raminya Pak Dazi sakit gitu saya. Mudah-mudahan disembuhkan insya Allah. Nah, jadi Bapak dan Ibu semacam itu. Jadi kalau saya memahami dalam kajian fikih muamalah, Imam Syafi'i itu ingin menerjemahkan antara diminggu supaya jual beli itu dilakukan secara ridho sama ridho. Ya, secara ridho sama ridho. Bagaimana ridho itu gitu kan? Standarnya ridho itu harus terpenuhi. Nah, untuk bisa memenuhi ridho itu dalam jual beli, maka muncullah rukun akad. Nah, menurut Imam Syafi'i rukun akad itu ada 3. Ingat, ini kita masih review. Rukun akad itu ada 3. 1, aqid, orang-orang yang berakad. 2, ma'qud alaih, menyangkut harta, benda, plus juga harga. Itu harus ada itu menurut Imam Syafi'i. Yang ketiga itu baru syigot akad. Apa yang dimaksud dengan syigot akad? Bahasa akad. Nah itu kita terjemahkan dalam ijab dan qabul. Gitu. Nah menurut Imam Hanafi cukup 2 saja rukun akad itu. 1 ijab, 2 qabul. Artinya sebuah jual beli itu baru dinyatakan dia memenuhi unsur keridhaan bila ada ijab dan qabul. Jadi permanen tuh. 2 pendapat Imam Syafi'i, Imam Hanafi itu sepakat yang namanya rukun akad itu harus ada ijab dan qabul. Tapi kalau Imam Syafi'i ada tambahan orang yang berakad dengan ma'qud alaih, yaitu yang diakadkan. Ibu dan Bapak jemaah yang dirahmati Allah. Nah inilah yang akan kita implementasikan. Macam-macam akad ini berdasarkan teori akad yang sudah kita pelajari kepada jual beli. Jadi jual beli itu merupakan salah satu kasus dari akad, gitu ya. Karena pernikahan juga itu adalah nanti macam-macam dari akad, dari teori akad. Jadi kenapa di dalam pernikahan kita harus ada orang, nah gitu. Itu yang dipakai berarti rukun akadnya Imam Syafi'i. Harus ada orang, harus ada ma'qud alaih, ada barang. Ya, walaupun kita tidak menyamakan bahwa perempuan yang diakadkan dalam pernikahan itu dengan barang, ya karena yang berakadnya calon mempelai laki-laki dengan bapak dari calon mempelai perempuan atau wali. Nah, jadi ini ada harga begitu. Nah, harganya kalau dalam pernikahan contohnya adalah itu mahar, mas kawin gitu ya. Nah, baru ijab qabul. Nah, teori ijab qabul, ingat teori ijab qabul Imam Syafi'i juga dengan Imam Hanafi berbeda. Begitu, Imam Syafi'i menyebutkan bahwa ijab adalah orang yang mempunyai barang, sedangkan qabul orang yang menerima barang. Makanya kalau ibu bapak transaksinya, maka ia nyangakeun barangna. Terus yang satu lagi menjawab abdi nampi ieu barangna, mudah-mudahan manfaat. Nah kalau itu transaksi jual belinya seperti itu dipahami oleh Imam Syafi'i, maka yang ijab itu adalah yang punya barang, yang menerima barang adalah yang qabul. Berbeda dengan versinya Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi tidak peduli siapa itu penerima barang atau yang punya barang, yang penting siapa yang ngomong duluan itu adalah ijab, yang ngomong belakangan itu adalah qabul. Nah, jadi kalau yang ngomong duluan siapa saja, bisa pihak penjual, bisa pihak pembeli. Misal kalau saya dengan Pak Lukman jual beli HP, misalnya Pak Lukman melihat HP saya bagus, Pak Lukman yang ngomong duluan, Pak HP-nya bagus, beli dong sama saya. Kan saya tidak menawarkan yang punya barang. Kata saya asal kahartos. Nah kan begitu, muncullah harga dan sebagainya, tawar menawar dan sebagainya.
akhirnya setelah itu kita sepakat, maka karena yang mengomong duluan, yang berbicara duluan itu dalam transaksi adalah Pak Lukman yang suka terhadap barang saya, maka Pak Lukman itu adalah ijab, saya qabul yang mengiyakan. Gitu, itu menurut Imam Hanafi. Nah, itu pasti tidak berlaku dalam pemahamannya Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i tadi ijabnya adalah yang punya barang, qabul yang menerima barang. Oke, itu landasan-landasan tentang teori akad sampai ijab qabul untuk menerjemahkan angkarodim minggu surat An-Nisa 29. Ya, untuk menerjemahkan bahwa bisnis jual beli itu harus memenuhi unsur ridho sama ridho. Nah, awas nanti jangan diterjemahkan ridho sama ridho itu sampai urusan misalnya di dalam utang piutang. Kata Pak Haji Firman, Pak Syed namun artos 1 juta, mangga. Tapi ini bapak nggak uih benar tak abis 1.100.000. Punya biasa ada abis 7 priori kan, mangga bahasanya. Dan itu diterjemahkan dari ridho. Padahal itu tetap nanti goresannya di riba. Begitu. Jadi bukan begitu. Ridho sama ridho itu ada tosan ridho sama ridho bios. Tidak bisa. Ada teori-teori tertentu yang harus terpenuhi dan itu yang tidak boleh gitu. Nah, Ibu dan Bapak, klik kembali kita ya kepada bahasan kali ini adalah tentang jual beli ya. Nah, tentang jual beli. Mohon maaf saya tidak menayangkan tayangan di Fokus. Saya kira Pak Lukman ada, jadi saya tidak minjam dulu ke Pak Firman, padahal Pak Firman ada. Ya, gak apa-apa. Jadi ini jual beli contohnya. Jual beli itu apa? Nah kan begitu. Karena orang tidak bisa menghindar dalam kehidupan itu jual beli. Baik itu ahli bisnis, ahli usaha, atau yang bukan ahli usaha. Dia pasti itu akan terkena, akan masuk kepada jual beli. Ya, setidaknya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Ibu dan Bapak, kalau dulu kita di desa, di kampung, ya jual beli itu terbatas. Ada orang hobi nanti ternak ayam begitu, tidak sempat dia ke sawah ngurus ayam, ngurus domba, kira-kira begitu kalau di lemburin. Nah, ada juga orang yang senantiasa ke sawah begitu atau ke ladang, nanam padi, nanam jagung dan sebagainya, pokoknya mah tatanen. Nah, tapi dia kan tidak punya yang lain. Jadi pada dasarnya kebutuhan manusia itu banyak, tapi kemampuannya terbatas. Gitu kan? Dasar kehidupan itu begitu. Kebutuhan manusia itu banyak, tapi kemampuan terbatas. Nah, kalau di dalam hukum ekonomi kan jadi nantinya transaksi itu didefinisikan, ekonomi itu adalah bagaimana caranya orang memenuhi kebutuhan itu begitu dengan modal yang terbatas, bukan yang seirit-iritnya jadi ribunya mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Itu sebenarnya rasionya aneh. Karena kan berbeda dengan rasio produktivitas. Produktivitas itu adalah rasio input output. Nah, kan begitu. Itu dari hasilnya adalah outcome gitu. Nah, rasio input output itu adalah produktivitas. Nah, dalam jual beli itu sama. Orang memenuhi kebutuhan tetapi dari kemampuan yang terbatas. Nah, misalnya tadi orang yang banyak berasnya tapi tidak punya garam, orang yang banyak beras tidak punya ikan, ayam, dan sebagainya, maka orang dulu itu tuker. Kan begitu. Coba kalau kita nonton film kolosal ke pasar, itu orang dari rumah bawa ayam, pulang bawa tahu, bawa kerupuk. Cek Pak Lukman, mending mana ayam jeung tahu jeung kerupuk? Mending ayam. Tapi ayam jadi bisa dijejer-jejer. Bisa bawa beras, bisa bawa kerupuk, bisa bawa minyak dan lain sebagainya, jadi banyak. Dari rumahnya bawa ayam. Pertukaran itulah didefinisikan menjadi jual beli. Jadi dalam fikih yang namanya jual beli itu adalah di mana orang melakukan transaksi
transaksi pertukaran. Nah, makanya dalam bahasa Arab disebutnya muqabalatu syai' bisyai'. Nah, itu barter pertukaran antara sesuatu dengan sesuatu. Nah, itulah jual beli. Jadi jangan diartikan jual beli itu membeli sesuatu dengan uang. Awas, sebentar lagi uang itu tidak akan nilai atau harganya uang itu akan makin kecil. Karena sekarang orang transaksi bisa saja tidak dengan uang. Dulu Allahu yarham Presiden kita B.J. Habibie itu jual beli antara Indonesia dengan Thailand. Pesawat N25 Pak. Ya, itu dibarter dengan beras ketan. Ramai kan waktu itu di kita. Padahal ini adalah kebijakan industri. Tidak ada masalah kalau kita melihat pada definisi jual beli. Karena jual beli itu barter. Toh sudah dicontohi oleh orang tua kita dulu juga nggak pernah banyak duit. Orang tua kita mah nggak punya duit. Ada yang tidak punya duit orang tua kita itu hidup. Nah, kan begitu. Ya makanya kalau yang bertugas di daerah kan sampai hari ini kalau dokter bayarnya ke jagong. Kalau di daerah dan sebagainya itu masih bisa ditemui. Kenapa? Karena dia merasa itulah yang dia punya gitu. Nah jadi tidak ada yang salah. Hanya kita saja sekarang yang terkooptasi bahwa jual beli itu adalah pertukaran antara satu barang dengan uang. Itu yang tidak benar pemahaman itu. Artinya tidak selamanya benar. Dan sebentar lagi kata saya itu uang itu sudah akan bergeser. Ini sedang ramai bahasanya sekarang di uang digital. Ya kan begitu. Sekarang Pak Lukman kalau belanja ke mallnya nggak pernah bawa duit, gesek aja, gesek. Apa yang ditukar duit nggak tahu, duitnya juga nggak ada, angkanya doang. Ya kan begitu. Nah itu sudah mulai. Nah dan uang itu hanya alat tukar, bukan komoditas. Ini nanti ada perbedaan perlakuan. Kalau dalam ekonomi kapital, basicnya bahwa uang itu adalah bahwa uang itu adalah kapital, ya uang itu komoditas. Nah tapi kalau di dalam ekonomi syariah pengembangannya itu bahwa uang itu hanya alat tukar, harus kembali kepada porsi awal. Begitu ya. Nah, uang itu hanya alat tukar. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, jadi itu definisi tentang jual beli. Kenapa kita berjual beli? Nah, kata Allah tadi, kamu boleh memakan sesuatu tapi jangan dengan cara yang batal. Nah, kalau saya pingin tape, pingin peyem, kan saya tidak pernah sama istri dibikinkan tape atau peyem. Ya pasti saya kalau mau mencari tukang tape atau peyem untuk beli. Nah, kan begitu. Nah, beli inilah yang disebut dengan akad jual beli. Dan akad jual belinya harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Itu. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, secara istilah jual beli itu adalah pertukaran harta dengan harta yang lain berdasarkan tujuan tertentu, atau pertukaran sesuatu yang disukai dengan yang sebanding atas dasar tujuan yang bermanfaat, yang sebanding. Nah, sebanding ini value, ada nilai. Makanya tadi menurut Imam Syafi'i salah satu rukun akad itu adalah ma'qud alaih. Apa ma'qud alaih itu? Thaman. Itu adalah harga. Salah satunya untuk menentukan value, nilai. Ya. Nah, yang berikutnya adalah bermanfaat serta diiringi dengan ijab dan qabul. Definisi manfaat telah selesai di pertemuan kita sebelumnya dikala kita mendefinisikan tentang benda. Apa itu benda? Benda itu salah satunya dikuasai, bermanfaat. Nah, kan begitu. Nah, jadi harus ingat ke arah itu. Kenapa? Karena nanti yang ditransaksikan dalam jual beli itu adalah benda. Nah, benda itu bermanfaat atau tidak? Kalau tidak bermanfaat itu bukan benda dalam Islam. Yang bermanfaat itu adalah benda itu adalah yang bermanfaat baru bisa ditransaksikan. Baru nanti efek terhadap transaksinya sah atau tidak sah. Nah, bisa dikuasai enggak? Harus dikuasai benda itu. Nah, saya pernah mencontohkan waktu kita mendefinisikan benda, ikan. Ikan itu benda bukan? Benda.
Kalau kita transaksi tentang ikan sah atau tidak? Sah insya Allah. Tapi dikala transaksinya kata saya, Pak Mas Bagus, nanti buat masak saya punya ikannya. Perlu ikan nggak? Dia perlu. Ya sudah, sini dulu uangnya ke saya 1 juta. Bayar 1 juta. Sudah. Seminggu yang akan datang, Mas Bagus nagih saya, Pak Asep ikannya mana? Ambil aja di laut bebas. Nah kira-kira jual beli bisa nggak? Ikan sudah sepakat. Itu adalah benda. Tapi dikala saya menyebut silakan ambil saja ikannya itu di laut, maka pada kesempatan itu ikan itu karena tidak bisa dikuasai bukan benda. Gitu. Jadi tidak bisa ditransaksikan di dalam jual beli. Nah ini ada hadis Rasulullah SAW yang menyampaikan la tabi'u ma la tumliku. Jangan kau jual apa yang kau tidak miliki. Makanya muncul tadi menurut Imam Syafi'i itu ya dalam ma'qud alai itu benda itu harus didefinisikan memenuhi enggak unsur-unsur benda tadi dan harus milkut tam, harus itu milik yang sempurna. Ini nanti ngepek ini buku kemana-mana. Salah satunya kalau saya kasih contoh misalnya arisan teh boleh tidak? Arisan apa? Arisan barang. Itu ada yang tidak bolehkan. Begitu ada juga yang membolehkan. Nah, kalau saya sebagai orang yang senantiasa mengkaji fikih, dua-duanya kita bisa bermain, mau dibolehkan mau tidak dibolehkan. Nah, kalau yang tidak bolehkan salah satunya kembali kepada ma'qud alai. Kalau misalnya arisannya itu adalah kulkas misalnya, ada kulkas yang dijual kepada anggota arisan, kita kulkas yang usaha. Itu bukan milik yang sempurna. Kenapa? Kan belinya duit urunan, jadi uangnya gak jelas. Nah, tapi kalau nanti kita kajiannya ke ta'awun dan sebagainya, mau dijustifikasi halal, nah bagaimana caranya halal? Penuhi unsur-unsur supaya halal begitu. Jadi nanti jangan dibombardir halal haram langsung, tapi kita preteli bisa jadi haram, sangat mungkin bisa halal juga, insya Allah bisa halal. Begitu. Jadi begitulah kalau di dalam kajian fikih. Nah, dan ingat di pertemuan kita mendefinisikan tentang fikih. Fikih itu al-fiqhu ay al-fahmu. Fikih itu adalah pemahaman. Pasti susah mencari kesepakatan dalam salah satu definisi. Nah, jadi pemahaman itu pasti setiap orang juga punya pemahaman yang berbeda. Tapi harus kembali untuk bisa menghalalkan dalam kasus jual beli kembali kepada rukun akad. Nah, Ibu dan Bapak, jadi itu adalah jual beli. Sudahlah definisinya saya lewat dulu. Nah, dasar hukumnya tentang jual beli itu tadi surat An-Nisa ayat 29. Ya, Al-Baqarah 275. Nah, jadi itu dasar hukumnya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan am taradin minkum. Untuk memenuhi unsur keridhaan tadi. Ya, muncullah jual beli. Bagaimana jual beli yang sah yang diterima itu? Inilah yang harus menjadi kajian kita. Nah, begitupun surat Al-Baqarah. Boleh jual beli dan Allah membolehkan jual beli, tapi tidak boleh terjebak di dalam keharaman riba. Begitu ya. Kenapa? Karena di masa-masa awal zaman Rasulullah waktu itu menerima ayat tentang riba dengan jual beli ini masih ada orang yang cerita, jual beli yang riba masa baik. Sampai hari ini dalam kehidupan kita masih juga kita mendengar istilah itu. Asal baik. Nah kan begitu. Nyicil barang, ujung-ujungnya nyicil, ke harganya sekian, asal baik. Padahal ada yang tidak sama. Begitu, ada yang tidak sama. Harga motor 20 juta, dicicil uang mukana 5 juta. Berarti nyicilnya seberapa? 15 juta. Dan begitu, 15 juta mau diambil berapa tahun, berapa bulan? Ada yang 3 tahun, ada bahkan kalau kendaraan sampai yang 5 tahun, 60 bulan. Akan begitu. Nah, kalau yang namanya nyicil berarti nyicil itu dari sisanya. Nah, ada juga yang sistem bunga. Yang sistem bunga DP-nya misalnya lebih murah, nanti cicilannya sekian, pokok tambah bunga. Ujung-ujungnya kalau dikalkulasi 20 juta. Oke, muncullah bahasa sarwa wae.
anu bunga jeung teu bunga sami wae, padahal berbeda. Begitu. Kalau yang transaksi bunga pasti harga motornya itu di bawah 20 juta. Harga motornya misalnya 15 juta. Yang 5 jutanya itu adalah bunga yang nempel setiap kali cicilan dengan pokok. Ujungnya bisa 20 juta. Sama nilainya, tetapi teknisnya berbeda. Itulah yang disindir Allah, innamal bai'u mislul riba. Ada orang yang cerita sesungguhnya jual beli teh jeung riba teh sarua wae. Padahal kata Allah tidak, wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Inilah yang kita harus hati-hati, itu harus memenuhi transaksi-transaksi rukun dan akan jual beli di lapangan. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, hadis tentang dasar jual beli. Kenapa kita itu jual beli? Nah, Rasulullah SAW suatu waktu itu pernah ditanya oleh para sahabat. Nah, ini hadis dari Rifa'ah, ya, hadis dari Rifa'ah. Rasulullah ditanya, ditanya Nabi SAW, ayyul kasbi atyab, ya Rasulullah, kasab apa yang paling bagus? Kata Rasulullah, yaitu kasab yang paling bagus. Tidak disebutkan jadi pegawai ini, jadi itu ini. Enggak, Rasulullah menjawabnya amalur rajulun biyadihi, yaitu sebuah upaya usaha yang dilakukan oleh tangan kita sendiri. Itu yang paling bagus. Nah, ini kan hasil karya sendiri. Dan ini stigma negara itu juga mengarah ke arah itu. Cintailah barang hasil produksi sendiri. Walaupun ini ternyata tidak mudah, memberikan jargon ke arah itu tidak mudah. Resep we upami ibu mah bapak angotas, ibu-ibu ieu mah impor. Keren kalau impor. Padahal kan made in Cibaluyut, made in Sukaregang, kan begitu. Ya itu kan lebih ini. Kalau kita kriterianya kepada hadis ini secara makro bernegara, tapi secara perorangan kita juga amalul rajulun biyadihi, hasil kerja tangan kita sendiri. Itu yang paling enak. Nah, ya kalau yang lain mah salah satu contoh misalnya lotas nanti kita ke masalah warisan. Kita dapat warisan, dapat mobil, dapat apa? Memang alhamdulillah kita dapat rezeki, tapi so aya wae ributna, sareng dulu dan sebagainya. Kenapa? Karena itu adalah kita menerima warisan. Beda dengan hasil usaha, ibu mau beli apapun dari hasil keringat sendiri dan sebagainya, mau layan mutik dan sangat-sangat enak memakai dan sebagainya, kebebasannya, kepuasannya itu pasti beda. Nah, inilah kata Rasulullah, amalun rajulun biyadihi. Nah, summa ayyi ya Rasulullah. Kemudian apa ya Rasulullah? Wa kullu bai'in mabrur, yaitu jual beli yang diterima. Nah, ini yang hebat. Jadi dasar hukum jual beli itu ternyata adalah diapresiasi oleh Rasulullah untuk menjadi sesuatu upaya usaha asam. Nah, ini hebatnya. Nah, hadis yang lain banyak. Salah satunya adalah misalnya yang saya sampaikan pada kesempatan ini, dialog Rasulullah juga tentang bisnis, tentang jual beli. Inna tis'a a'syara arzaqu ummati minat tijarah. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya 9/10 rezeki umatku dibuka dari bisnis, dari perniagaan. 9/10, sisanya berarti 1/10. 1/10 itu diperebutkan oleh orang banyak lah kalau kita melihat klasifikasi masyarakat di Indonesia. Ya, sebuah negara maju, salah satu syarat negara maju itu adalah 7-11% penduduknya dari total penduduk itu adalah pebisnis. Nah, di kita di Indonesia, makanya kalau ada krisis itu terseok-seok. Kenapa? Karena pebisnisnya di kita itu baru sekarang sudah agak meningkat, tapi masih di level 1%. Ya Pak Haji Firman ya, di kisaran itu kita masih, asalnya 0,7. Bayangkan dari 200 penduduk kita 0,7, berarti hanya beberapa orang saja. Si eta deui pengusaha dira. Nah, gitu kan. Kasus BLBI eta deui, kasus kalau ada kasus pasti orang-orangnya itu juga. Yang kadang-kadang kita bikin kesel melihatnya. Ya mau tidak mau, karena memang penduduk Indonesia yang berbisnis sedikit. Jadi goyang kalau ada krisis itu. Di kita kebanyakannya ya tadi masih senang jadi pegawai dan sebagainya.
Nah kalau kayak saya jadi pegawai Pak Haji Muhtarom gitu, ya pokoknya mah entong hoyong seueur-seueur, terus dibatasi diletkan penghasilannya segitu ya. Oh, saya itu kadang-kadang suka bercanda. Waktu saya jadi wakil rektor ya saya mah kerek jadi kantor saking getolna. Waktu jadi dekan saya mah daekan gitu. Tapi segimana daekan sampai kerek di kantor moal tiasa siga Pak Haji Firman hayang penghasilan seberapa puluh juta sebulan moal tiasa. Sakumaha rajin tetap saja ya sudah angkat golongan sekian begitu. Yang rajin yang tidak rajin kadang-kadang sami wae hasilnya kan gitu ya. Nah itu mah resiko kan sudah jadi pilihannya begitu. Tapi kalau pengusaha enggak mau gaji 10 juta ya bikin saja omsetnya yang menurut 10 juta. Ya kan begitu. Pak Lukman itu sedang membidik aset yang 50 juta satu bulan ya gampang. Kurangi tidur, usaha nasi getol, omset barangnya diperbanyak dan sebagainya. Variabelnya harus bermain semua. Bisa insya Allah nanti tercapai kan begitu. Nah jadi ibu dan bapak ini adalah dasar hukum tentang jual beli. Nah oleh karena itu maka ibu dan bapak yang saya hormati, rukun jual beli itu harus terpenuhi. Siapa gitu kan? Kembali pada teori rukun akad tadi. Ada orang, berarti harus ada penjual, ada pembeli. Nah banyak di kasus di kita itu kadang-kadang ada orang yang membeli tapi tanpa ada penjual. Nah kan begitu. Saya beli barang ini dari siapa? Dari si Anu. Si Anu nama tengah rasa nggak jual. Ya yang terjadi adalah ujung-ujungnya kadang-kadang sengketa dan sebagainya. Bagaimana cara menguasai harta itu? Bagaimana cara menguasai benda itu? Banyak skenario ke arah itu. Maka kalau melihat dari sisi itu, pantas Imam Syafi'i mensyaratkan jual beli itu harus ada orang. Begitu. Berbeda dengan Imam Hanafi, dilepas saja orang. Nah kalau Imam Syafi'i orang itu menjadi rukun dan syarat. Nah kenapa begitu? Rukun akad itu harus ada orang. Sekarang ibu-ibu nyuruh anak, nah ke warung beliin minyak ya. Ibu nggak mau dandan, males. Sok kamu ke warung. Kata anak nggak mau. Kembaliannya buat kamu. Baru mau. Nah, kan begitu ya. Nah, tapi kita akan melihat sah atau tidak kalau jual beli itu dilakukan oleh anak kecil. Nah kan begitu, padahal kita senantiasa membahas begitu bercerita tentang orang itu harus dewasa. Nah kan begitu. Nanti sah nggak jual beli antara seorang muslim dengan non muslim. Nah ini jadi bahan kajian begitu. Secara umum para ulama itu membolehkan antara jual beli itu antara muslim dengan non muslim. Karena Rasulullah juga tidak membatasi muslim dengan muslim saja. Tapi ibu dan bapak, kalau kita nengok sekarang kebijakan Malaysia, muslim dengan muslim, Malaysia itu sedang bermain jual beli itu haram menurut negara mereka. Menurut negara mereka nih, haram dilakukan antara muslim dengan non muslim. Begitu, Malaysia itu kebijakannya sekarang sudah bertengger di sana. Begitu, makanya saudara kita itu agak kelihatan bergaya lah, nggak jago kalau di dalam perhelatan bisnis sekarang di internasional. Karena mereka levelnya sudah ke sana. Nah, di Indonesia kokoarna mah aya. Ya, di kita juga ada pemikiran ke arah itu, cik atau meuli teh sesama muslim dan sebagainya. Tapi kan masih kene resep balanya ke Indomaret, ke Alfamart, ke Gria, ke Jogja, di kita mana Kramat daripada ke warung tetangga sebelah. Kita masih lah berpihaknya ke arah itu. Padahal kalau Indomaret sahan gaduh sudah jelas lah, semuanya juga pada tahu. Partainya juga pasti tahu. Kan begitu. Nah jadi ini kalau Malaysia sudah diusahakan oleh negara yang jadi kebijakan negara, muslim itu dengan muslim. Ramai itu yang non muslimnya. Malaysia itu kan yang non muslim di sana sukunya India dengan China. Begitu. Ya, jadi China itu sudah mulai merangsak kemana-mana. Nah, makanya kebijakan kenapa Pak Mahathir Muhammad sudah di usia 70-80 naik lagi dan dipilih lagi, salah satunya adalah kebijakan-kebijakan ke arah itu di dalam bisnis. Begitu, dalam bisnis. Nah kita henap lah, kita nggak punya kemampuan ke arah itu. Ya, di mereka itu kalau tidak begitu Melayu bisa habis. Nanti bisa seperti Singapura, Melayunya habis kan
Singapura Malaysia hampir mirip, komunitasnya China, Melayu sama India. Begitu. Nah itu bisa habis. Singapura sudah hampir tidak kedengar gemingnya Melayu. Nah, gitu. Makanya Malaysia belajar dari kegagalan Singapura, begitu yang terambil oleh komunitas tertentu, maka dia keluar sampai kebijakan urusan itu. Nah ini cerita tentang harta itu dalam bisnis, dalam jual beli itu tidak akan keluar dikala kita cerita tentang filosofi harta itu di dalam maqasid syariah. Yang sering saya sampaikan, salah satu dari maqasid syariah itu adalah hifdzul mal, terjaganya harta. Jadi bagaimana caranya harta itu supaya terkendali, terjaga, maka keluarlah aturan tentang jual beli. Begitu. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang maqasid syariah, salah satunya adalah hifdzul mal, itu adalah landasan filosofi. Teknis implementasinya itu adalah kaidah fikih, yaitu tentang jual beli. Nah, makanya di dalam fikih muamalah itu kaidahnya al aslu fil muamalah al ibahah. Dasar dari muamalah itu boleh. Itu hukum asalnya, boleh. Jadi mau jual beli dengan siapapun boleh, mau jual beli barang apapun itu boleh. Ya, jadi ini rukun akad tentang orang. Nah, jadi nanti ibu dan bapak, orang ini akan dikaji kalau berdasarkan rukun akad pendapatnya Imam Syafi'i. Nah, orang itu siapa? Itu harus terpenuhi dalam jual beli itu. Nah, tadi pertanyaannya anak kecil sah atau tidak sah kalau jual beli? Ya, kalau tidak sah, nanti kembali kepada ayat tadi. La taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu memakan sebuah makanan itu dengan cara yang batal. Kalau transaksi anak kecil itu dibatalkan, tidak sah. Ibu nyuruh beli minyak, guru nyari kerupuk dan sebagainya, maka minyak kerupuk yang dimakan itu bisa jadi batil. Berabainya ke sana begitu kajian fikih. Nah, padahal kita sudah di-warning oleh Allah, jangan makan makanan dengan cara yang batal, kecuali dengan cara jual beli, dengan cara perniagaan. Nah, perniagaan harus benar gitu. Nah, supaya kalau yang pedagang dapat bati, kalau yang membeli dapat barang, semuanya dalam keadaan sah, dalam keadaan halal. Yang kedua, misalnya menyangkut orang, bagaimana hukumnya orang yang sakit? Contoh misalnya stroke, ketiasanya rios, terus jual beli, sah itu. Nah, kan begitu. Nanti ada lagi contohnya bagaimana kalau orang terpaksa menjual. Ayah kita jual beli terpaksa, ada yang tidak taruh di situ. Punten Bapak Pak Sudiono, ini tanahnya dijual saja ke kami karena nanti akan dijadikan jalan raya. Enggak, saya mau punya tanah segini-gininya, pokoknya Bapak harus jual karena ini untuk kepentingan umum. Kalah, dijual. Setelah dijual, jelek gue jadi mall, kesel. Nah, kan begitu. Ada juga yang diancam. Ya, kalau beberapa tahun dulu, kalau ibu bapak masih ingat dan suka baca media koran, berdirinya Mual Gatot Subroto saja, salah satunya itu ada satu rumah ya dan sebagainya yang mungkin sampai hari ini masih tersisa melengkung gitu sebagainya, dia yang nggak mau jual. Dan itu sudah ramai, itu sudah ada sumbu kompor, sudah ada minyak berisi bahan bakar lah, jaringannya di atas rumah dan sebagainya, tapi sama yang punya rumahnya terus ketahuan dan sebagainya. Itu adalah model-model pemaksaan. Dan di Indonesia mah gambaran yang kayak gitu mengambil contoh banyak. Ya banyak. Nah, kan begitu. Kalau saya ke mahasiswa suka ngasih contohnya gini, HP kamu bagus, jualnya ke saya. Menteri jual mau lulus ya. Kan begitu. Ya budak takut, ya anak takut, supaya itu malah jual ya, supaya lulus. Jual beli kayak gitu gimana? Boleh nggak? Nah kan begitu. Jadi ini adalah tidak memenuhi unsur antara di minggu tadi surat An-Nisa. Jadi ini pentingnya berbicara tentang rukun akad. Menurut Imam Syafi'i, orang itu harus jelas. Mumayyiz tidak, gitu kata Imam Syafi'i itu.
Apa itu mumayyid? Nah, kita harus mengkaji lagi definisi mumayyid ya. Orang mumayyid itu adalah orang yang dewasa dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, kan begitu. Nah, makanya tadi kalau anak kecil belum dewasa, tapi kalau dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak baik dalam pengertian mana haknya bukan haknya, terus dia ini ya apa. Tapi kalau anak kecil jual beli ke sebuah warung, lamun sepuhna nu meser hargana 500 kerupuk teh ari kabudak jadi 700. Opportunity oke tukang warung dan sebagainya. Bagaimana caranya dia mengambil untung itu sah atau tidak sah dan sebagainya. Nah, kan begitu. Bagaimana misalnya para pedagang itu juga melakukan itu, lagi ramai dan sebagainya, begitu. Atau misalnya pedagang tiba-tiba anu meserna turun tina mobil, anu turun tina sapeda ka Grup Pasudiono baso teh 10.000, lamun anu turun tina mobil 15.000 samangkok baso eta. Nah, kira-kira begitu. Ini nanti akan dikaji itu di dalam ma'qud alaih itu barang dengan harga. Nah, jadi ibu dan bapak, ini adalah tentang kajian jual beli. Jadi yang namanya jual beli itu harus memenuhi rukun dan syarat. Rukunnya salah satunya adalah ma'qud alaih, barang harus jelas. Nah, para ulama sepakat semua begitu. Ya, yang blok Imam Syafi'i harus jelas barangnya. Menurut Imam Hanafi gak apa-apa, kembali saja kepada keumuman yang terjadi di sebuah masyarakat. Nah, jadi akhirnya begitu kembali. Nah, ibu dan bapak, misalnya sekarang kalau menurut Imam Syafi'i ma'qud alaih itu barang itu harus jelas. Secangkir kopi, ibu meser kopi di warteg, beli kopinya di warung biasa di angkringan, ya 7.500 Mas Bagus jualnya. Tapi dikala Mas Bagus nanti naik levelnya mempunyai kafe, maka di kafe satu cangkir kopi 15.000. Kopi na eta kene Mas Bagus bisa gitu. Begitu nanti Mas Bagus bisnisnya sudah bisnis join dengan hotel, maka harga kopinya Mas Bagus sudah naik satu cangkir menjadi 25.000. Nah, kan begitu. Menurut Imam Hanafi halal semuanya, kembali kepada lazim atau tidak lazimnya. Begitu. Nah, menurut Imam Syafi'i kalau mau halal harganya dibuka. Nah, kan begitu. Jadi kalau kita mau ngopi itu sudah ada harganya. Jadi ibu milih. Kalau ibu sudah mesen terus sudah ada harganya, ibu jangan bilang mahal ini warung teh. Ya, jangan begitu. Orang udah ada list harganya. Artinya jadi kalau sudah ada list harganya terus kita mesen, berarti kita setuju. Itulah yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, antara minkum, Anda ridho dengan barang itu dengan harga yang sudah disajikan. Nah, tinggal nanti ijab kabul. Begitu. Nah, yang tidak boleh itu menurut Imam Syafi'i tidak ada list harga. Terus yang beli juga tidak nanya harga. Pokoknya ngomongnya kopi. Kan begitu. Ya, yang tukang jualan bikin kopi. Begitu mau bayar sabaraha cek 15.000. Nah, 15.000. Nah, itu kata Imam Syafi'i yang tidak boleh. Nah, menurut Imam Hanafi sebenarnya sama. Menurut Imam Hanafi kalau misalnya dia itu tadi levelnya warteg, angkringan, 15.000 itu berarti tukang jualan ini cari kesempatan. Nah, kalau cari kesempatan itu dilakukan, maka dalam jual beli nanti hukumnya bisa penipuan. Nah, kalau penipuan kembali kepada hadis Rasulullah tadi. Kullu bai'un mabrur, setiap jual beli yang diterima, maka pada posisi itu jual belinya tidak mabrur. Nah, kan begitu. Padahal disampaikan oleh Rasulullah nanti di akhirat akan ada kelompok orang-orang tertentu yang bersama denganku, kata Rasulullah. Orang soleh, syahid, kata Rasulullah kan begitu. Anak yatim.
Diselipkan oleh Rasulullah salah satunya yaitu at-tajirus siddiq. Nah, yaitu para pebisnis yang jujur. Nah, para pebisnis yang jujur itu adalah yang bisnisnya diterima, yang mabrur. Nah, jadi kalau kita mau membersamai dengan Rasulullah nanti di yaumil akhir, posisi kita kebetulan jadi para pebisnis, jadilah para pebisnis yang jujur supaya nanti di akhirat satu kelompok dengan Rasulullah. Nah, kan begitu. Jadi itu efek jauhnya dari jual beli itu. Kan sama sebenarnya, ini hanya ikhtiar kasam saja. Yang 9/10 kata Rasulullah itu di dalam bisnis. Nah, kalau kita yang masuknya di kelompok 1/10 kayak saya pas sedap jadi dia 1/10 kusaralea. Pemarsiono dia ayeuna pensiun dina 1/10. Hanya beda wae ya hajinya. Nah, kan begitu. Tapi kalau Pak Herkis mah ngambil pintunya 9/10 kumaha urang we moal jam kerja bade iraha hoyong sabaraha. Luar biasa. Kan begitu. Dan inilah yang sedang digemburkan di negara kita, genjot terus. Para mahasiswa saya itu hampir semua jurusan sekarang mata kuliahnya pasti ada entrepreneur. Kalau tidak ada entrepreneur, akreditasinya pasti ditaruh Pak Sesor. Ada enggak mata kuliah entrepreneur? Itu kan sebenarnya kalau kita terjemahkan kebijakan makro, nah pemerintah teh tos teu tiasa deui nyayogikeun lapangan kerja. Makanya itu sadaya kudu jadi ASN, jadi pegawai negeri, kan mau mungkin. Nah, gitu. Maka itulah kebijakannya harus menjadi para pengusaha. Dan ini lagi-lagi kebijakan negaranya sudah diambil oleh Malaysia di tahun 70-an. Versi Pak Harto di kita hampir di Malaysia. Yang sekolah di Indonesia itu ikatan dinas. Mun beres sekolah jadi pegawai negeri. Maka Pak Hoyong-hoyong kuliahna di ikatan dinas. Kan begitu. Nah, kalau Malaysia kebijakannya kuliah ke Jerman atau kemana, balik, jangan berharap jadi pegawai di negara. Nah, makanya kalau dia harus bisnis, kalau bisnis setidaknya dia perlu pegawai. Dan begitu, Pak Lukman itu berbisnis pasti itu punya pegawai. Minimal asisten rumah tangga akan membantu karena segala urusan. Nah, gitu. Tapi pasti kalau yang namanya ini dia nanti naik. Ngambil orang 1-2 orang jadi pekerjanya dia, berarti ada perputaran ekonomi. Nah, kalau jadi pegawai mau ngemut kayaknya Bu, tidak ada kreasi ke arah itu. Nu penting mah aman lah, segala penting mah aman, digaji 4 bulan dan sebagainya sudah. Saya nggak mikirkan saya harus punya pegawai. Kalau punya asisten saja orang tertentu malah tidak mau di asistenan saya mana. 4 bulan kayak pemikiran asisten itu diberek malah diberek tekor. Kan jadi begitu kalau mental. Nah, jadi ini 9/10 itu jadi banyak efek motivasi dari Rasulullah. Nah, tapi tadi kembali ke bisnis menurut Imam Syafi'i penuhi itu rukun akad. Nah, jadi harga harus ada, harus menjadi kesepakatan muncul. Sekarang dalam bisnis modern hampir semuanya price muncul ya Pak Lukman, departemen store, kalau ibu ngambil pakaian sudah pasti ada harganya dan sebagainya. Nah, kan begitu, barang suka ada, supaya tadi tidak ada sifat opportunity. Dan itu setan itu tidak hanya di dalam sholat dan sebagainya mengganggu kita itu. Dalam bisnis itu setan itu sama. Tadi itu mau turun tidak mobil harga segitu gue, itu atau ditipu kan begitu. Nah, ya KW 1 kan begitu, yang mintanya KW 1, baik KW 2, KW 1 beda konsumen nomor. Itu bisnis yang dikipas-kipas setan itu. Ya makanya menurut surat Al-Baqarah tadi di dalam kasus-kasus riba itu ya habatus syaitanu minal mas. Orang yang kayak keranjingan setan itu nggak bisa berdiri, sempoyongan, bukan tidak kakinya lumpuh dan bukan, dia tidak jejak, tidak pancet dalam keyakinan dan sebagainya, sehingga setan ngipas-ngipas. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini yang dimaksud dengan jual beli itu antara minggu. Nah, kalau sigot akad saya sudah bahas dalam satu sub yang pertemuan
pertemuan kemarin yang saya review tadi. Jadi saya tidak akan bahas itu rukun akad. Jadi yang harus ingat oleh Bapak dan Ibu, sigot akad itu bisa dilakukan oleh 4. Ya, perkataan, lisan, tulisan, isyarat, perbuatan. Itu saja ijab qabul. Nah, inilah yang 4 ini disepakati oleh Imam Syafi'i dan oleh Imam Hanafi. Begitu. Karena dua-duanya sepakat yang namanya rukun akad itu ijab qabul. Ijab qabul modelnya 4. Sigot akad itu ucapan, tulisan, perbuatan, isyarat. Nah, kan begitu. Jadi jangan bilang nanti kalau ibu ke geria, "Neng, saur Pak Asep ya eta kudu akad bisa." Jadi payunan kasa di payunan konter teh ieu sampo 3 peso den 2 ieu minyak sakieu terus ngantri bu dicarekan batur aya nomor model kitu. Jadi cukup saja sekarang itu dengan sensor klik 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 itu akadnya. Ya, itu sigot akad itu. Sensor itu sudah menjadi sigot akad. Dan keluaran nanti dalam bentuk skrup, maka itu tulisan. Sah enggak? Sah. Jangan bilang tidak sah. Gitu. Jangan dibandingkan lagi dengan ibu saya dulu yang saya sepertikan waktu menerangkan akad itu tentang jual beli ikan. Tukang ikan sabulem bu ditanggung sina teh 1.500 dihitung pan Bu Haji 1.500 tos lembut kana balung nyangakeun laukna. Kan begitu sing enggal agung, sing araya sadayana hirup sadayana terus Pak. Dijawab lagi nyangakeun artosna nampi laukna sing dalaga alhamdulillah. Itu mah dulu. Begitu karena memahami sigot akad itu dengan lisan. Nah, sekarang dengan tulisan, dengan perbuatan dan sebagainya sebagaimana yang sudah saya sampaikan. Jadi Ibu dan Bapak itu saja sudah siap mawatos pilihan usaha jalan-jalan ya, di hari Minggu atau hari Ahad kita kali ini. Pembahasan tentang jual belinya baru rukun akad diselingi dengan syarat-syarat akadnya, belum kepada macam-macam jual beli. Nanti ada jual beli yang boleh, ada jual beli yang tidak boleh, ada barang yang boleh dijual belikan, ada barang yang tidak boleh dijual belikan. Sebelum tutup, kalau ada yang mau berdiskusi, mangga. Kalau ada mangga. Ya, kalau urusan bisnis mah semuanya para pelaku. Jual beli pasti kata saya juga, walaupun bukan pebisnis dia pasti jual beli. Kalaupun tidak jual beli, tidak jual tapi beli saja. Ya, tidak jual tapi beli saja. Nah, jadi Ibu dan Bapak, ya kalau tidak ada saya simpulkan begini. Dalam bahasa Al-Qur'an, ya jual beli itu istilah yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu bai'un itu bentuk masdar itu al-bai'. Ya, satu bai' itu adalah jual. Begitu. Yang kedua adalah ishtaro yashtari. Ya, ashtari itu bahasa yang Allah pergunakan. Allahu yashtaro minal mu'minin. Allah membeli dari orang-orang yang beriman. Ya. Falahu jannah, maka baginya adalah surga. Nah, Allah pakai bahasanya ashtaro yashtari. Yang ketiga, istilah yang kita bisa temukan dalam Al-Qur'an itu adalah tijarah. Seperti tadi surat An-Nisa itu. Tijaratan antara diri. Jadi ada 3 yang bisa menggambarkan tentang bahasa ya transaksi atau jual beli yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi kadang-kala Allah pakai bahasanya al-bai', kadang-kala Allah pakai bahasanya ashtaro, yashtari, atau juga tijarah. Ini nanti ada perbedaan sedikit-sedikit. Begitu ya. Sama dengan misalnya apa itu bisnis, apa itu kegiatan ekonomi. Begitu. Kalau kegiatan ekonomi itu adalah tijarah. Ya, kalau kegiatan ekonomi itu adalah tijarah. Tapi kalau al-bai'
Ibu dan Bapak, nanti definisinya tidak selamanya sama seperti definisi orang ekonomi gitu. Jadi kalau ekonomi tadi modal sedikit-dikitnya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, maka suka ada yang berkelakar. Ya mah tuh mau modal akan seetik-seetik tapi mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Kalau ekonomi itu kemungkinan orang melakukan kegiatan ekonomi walaupun itu rugi. Itu definisi dalam ekonomi. Tapi kalau definisi bisnis, satu, mencari keuntungan. Itu bisnis. Nah, dalam bahasa yang tadi, tijarah itu lebih kepada level kegiatan ekonomi. Tapi al-bai' wal mushtari lebih kepada kegiatan bisnis. Jadi kalau jual atau beli, al-bai' wal mushtari itu lebih levelnya kepada bisnis. Dia mencari keuntungan. Tapi kalau tijarah belum tentu begitu dalam perjalanannya itu dia mendapatkan untung. Dalam bahasa kita juga ada kebaik takor oke asal sokor. Nah gitu Bu ya. Baik takor asal sokor. Itu pasti suatu waktu dilakukan oleh pengusaha. Karena itu ada kegiatan ekonomi. Tapi kalau dia sudah klik dalam bisnis, maka seolah-olah kamusnya haram rugi. Gitu ya. Kalau sudah haram rugi biasanya orang cari cara. Nah gitu cari cara. Nah inilah yang nanti akan kita bahas. Mencari keuntungan itu tidak boleh merugikan orang lain. Mencari keuntungan itu tidak boleh bertabrakan dengan aturan-aturan syariat. Maka akan ada bahasan tentang jual beli terlarang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aman, Pak.